Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Aero Elektronik. Di video kali ini saya mendapatkan servisan lampu emergency ya. Lampu emergency modelnya seperti ini, mereknya Only, tipe NL6803B. Kata pemilik, ini mati ya. Jadi apa yang menyebabkan ini mati saya juga belum tahu. Oke, langkah pertama saya akan mencobanya dulu untuk mencarger ya. Kita charger dulu apakah ada respon. Kita charger dulu. Oke, lampu indikator pengecasan menyala. Kita tes, tidak ada respon. Oke, saya cabut dulu. Langsung saja akan saya bongkar untuk lampunya, untuk mengetahui lebih jelasnya penyebab matinya lampu ini ya. Oke, masih ada baut yang nyangkut. Ternyata segel ya. Ini masih segel, jadi menandakan belum pernah dibongkar ya. Saya kumpulkan dulu bautnya 1, 2, 3. Dalamnya seperti ini. Kita lepas dulu penutupnya. Oke, sudah terbong lepas. Dan ini baterainya, ini modul chargernya. Oke, saya cek dulu tegangan baterai ya. Biasanya ini 3,7 volt. Tes dulu apakah baterainya masih ada tegangan atau tidak. Tegangan baterai hanya 1,1 volt.
Oke teman-teman, saya akan coba carikan power supply dulu untuk mencoba apakah lampunya masih menyala atau tidak. Saya akan supply menggunakan tegangan 3 volt ya, 3,7 volt ya. Oke, saya carikan dulu. Oke teman-teman, akan coba saya supply pakai tegangan 4 volt ya. Coba nyalakan. Oh, ternyata saklarnya yang bermasalah. Coba saja saya jumper ya, bentar, baru saja menyala. Jadi ini yang bermasalah adalah saklar ya, saklar yang bermasalah. Oke, akan coba saya carikan dulu penggantinya untuk saklar ini. Jadi untuk baterai tidak ada tegangan karena lama tidak dicas ya. Nanti coba saya cas apakah dia mau masuk atau tidak teman-teman. Oke, saya coba carikan dulu untuk saklar penggantinya. Oke teman-teman, jadi setelah tadi saya cek yang rusak saklarnya, setelah saya lakukan pengecekan baterai, ternyata baterainya juga sudah soak ya. Jadi yang awalnya saya kira cuman saklarnya ini yang bermasalah, dan ternyata baterainya juga bermasalah. Nah, di sini saya lakukan sedikit modif ya. Jadi ini sudah tidak saya pakai untuk modul chargernya, karena modul seperti ini kebanyakan saya jumpai tidak awet ya untuk mengecas baterai seperti ini. Oke, ini lupakan saja. Dan ini modif dari saya, ini saya jamin awet. Nah, di sini baterai saya menggunakan baterai 18 atau 18 apa 650 atau baterai bekas laptop itu juga bisa. Ini juga baterai sejenis bekas laptop ya. Nah, ini saya memakai dua, saya paralel, jadi min sama min, plus sama plus. Nah, untuk chargernya ini saya menggunakan modul charger baterai lithium ya teman-teman. Teman-teman bisa beli, misalkan mau cari bisa beli di online. Harganya relatif murah. Satu modul ini berkisar 5.000 kalau enggak 4.000. Saya lupa. Nah, teman-teman langsung sambung ke baterainya. Di sini ada keterangan B+ dan B-. Baterai plus dan baterai min, teman-teman sambung min langsung ke baterai. Untuk yang plus, teman-teman kasih dioda. Nah, si dioda ya, si dioda pembatas, supaya ketika ini dikonek lampu indikator pengecasan tidak menyala. Nah, sedangkan ini inputnya tegangan 5 volt ya. Tegangan 5 volt saya pakai bekas charger handphone ya. Jadi bekas charger handphone HP saya ambil dalamannya, saya gunakan outputnya 5 volt, saya buat supply modul charger ini. Nah, untuk lampu indikator saya ambilkan output dari cas HP-nya 5 volt. Nah, tujuan dioda ini untuk membatasi ya arus ya, supaya ketika seperti ini lampu indikator ini tidak menyala. Oke teman-teman, jadi begitu fungsinya. Nah, untuk saklar juga saya ganti. Yang awalnya geser kayak gini, saya ganti dengan
saklar biasa ya, yang mudah dijumpai di toko-toko elektronik terdekat. Oke, jadi ini lampunya dari lampu LED-nya langsung, yang min ke langsung min, yang plus melalui saklar ya teman-teman. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sudah menyala normal ya, sudah terang. Nah, untuk pengecasan bisa dilihat, saya cas. Ya, sudah menyala. Itu dia lampunya merah, sudah menyala, menandakan bahwa ini sedang dicas baterainya. Nah, untuk yang di dalam itu juga ada indikator. Ini modul ini otomatis ya, kalau penuh dia mati, jadi sudah enak sekali. Tetapi yang di dalam ini tidak kelihatan dari luar, makanya yang indikator di luar saya, lampu yang lama saya copot, saya pindah suplainya dari 5 volt cas ya. Jangan lupa dikasih resistor di positifnya, positif lampu maksud saya, dikasih pembatas resistor. Ini ukuran 330 ohm cukup, atau 100 ohm juga bisa. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara memperbaiki lampu emergency dengan memodifnya. Jadi ini saya jamin awet karena pengecasan juga mudah melalui IC, jadi baterainya juga awet. Oke, jadi seperti itu teman-teman video perbaikan lampu emergency. Jadi sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih tentunya yang sudah mampir ke channel saya. Jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.